Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Sayyidah Kitchen. Pada kali ini saya akan membuat bolu zebra atau bolu macan yang super ekonomis dan super mudah. Di sini hanya menggunakan wajan, tapi hasilnya tidak kalah dengan yang menggunakan oven. Nah, teman-teman penasaran? Yuk ikutin terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah. Kemudian kita siapkan margarin sebanyak 460 gram. Untuk mereknya bebas ya. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 400 gram. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah dulu ya. Kalau sudah tercampur, kita naikkan ke kecepatan yang paling tinggi ya. Mixer terus hingga benar-benar berwarna putih atau mengembang ya. Agar menteganya tercampur merata, kita hentikan sejenak, kita sisir pinggirannya. Kemudian kita mixer kembali sampai benar-benar mengembang ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kita matikan mixernya. Kemudian kita hentikan mixernya sejenak. Kita tuang telurnya satu persatu ya. Lalu aduk kembali atau mixer kembali. Terus dituang telurnya hingga habis ya. Kalau sudah habis, mixer terus hingga benar-benar adonan tercampur merata dan kelihatan benar-benar putih, kental atau mengembang ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tambahkan vanili cair, bisa diganti dengan vanili bubuk ya. Kemudian aduk kembali hingga merata. Lalu hentikan sejenak kembali mixernya untuk menyisir pinggirannya. Siapa tahu ada adonan yang masih belum tercampur merata ya. Kalau sudah, kita mixer kembali seperti ini hingga benar-benar tercampur merata, dan kita kurangi mixernya dengan kecepatan yang paling rendah. Kegunaannya agar dalam penuangan terigunya nanti tidak berterbangan ya teman-teman. Dan tuang terigunya secara bertahap juga. Untuk terigunya sebanyak 500 gram. Dan sebelumnya sudah saya ayak dulu ya teman-teman. Aduk terus dengan volume yang paling rendah. Dan jangan lupa tambahkan Sprite
sebanyak 240 ml dan dituang secara bertahap juga ya, atau secara selang-seling dengan terigunya ya teman-teman. Aduk terus dan campur semua bahan hingga selesai ya. Kalau sudah semua tercampur, kita matikan mixernya. Kemudian kita sisir pinggirannya. Kita pastikan adonan dengan cara dibalik dengan spatula agar benar-benar tercampur dengan merata ya. Kemudian siapkan piring atau mangkok. Ambil sebagian untuk membuat motifnya. Nah, ini kira-kira 3 centong nasi ya teman-teman. Bila nanti kurang bisa ditambah ya motifnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk motifnya kita siapkan coklat bubuk atau bisa ditambah dengan pasta coklat yang cair ya. Dan yang satunya pasta yang warna hitam ya teman-teman. Nah, ini yang warna hitam. Nanti untuk mencampurkan di piring yang satunya. Nah, fungsinya warna hitam agar di saat nanti hasil bolunya bisa warnanya lebih cantik atau lebih pekat ya. Nah, tambahkan sedikit pasta coklat biar warnanya lebih agak cerah sedikit ya, tidak terlalu hitam ya teman-teman. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Kemudian siapkan loyang ukuran 24 x 7 cm. Nah, ini sebelumnya sudah diolesi dengan Carlo ya. Kemudian ukurannya dengan centong sayur seperti ini. Ukurannya 3 centong sayur. Letakkan di titik tengah loyang ya teman-teman. Untuk takaran warna coklatnya masing-masing 2 sendok makan ya.
Nah, untuk pembuatan motifnya harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Kalau penuangan adonan terlihat miring seperti ini, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau sudah penuangan di titik terakhir yang kita inginkan, pasti akan kembali normal seperti semula ya teman-teman. Dan lakukan hingga benar-benar habis atau selesai sesuai dengan ukuran kita masing-masing ya teman-teman. Nah, nanti ukurannya ini tidak penuh ya, ini hanya setengah loyang saja. Nah, ini sudah terlihat sampai titik yang kita inginkan. Itu sudah terlihat ya teman-teman, posisinya di tengah-tengah loyang. Nah, ini motifnya kelihatan di tengah-tengah ya. Kemudian kita hentakkan sebentar seperti ini, lalu kita akan panggang. Nah, untuk pemanggangannya ini menggunakan wajan ya teman-teman, dan dialasi dengan sedikit pasir secukupnya saja. Dan ini sebelumnya sudah dipanaskan pasirnya ya teman-teman. Kemudian alasi dengan sarangan dandang seperti ini. Kalau sudah panas seperti ini, kita letakkan loyang yang berisi adonan. Nah, perlu perhatikan ya teman-teman cara pemanggangannya. Nah, ini tutupnya juga simple ya, hanya menggunakan tutup dandang ya teman-teman. Panggang 50 hingga 60 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil sambil menunggu pemanggangan yang pertama. Sisa adonan kita tuang ke loyang ukuran 20 x 7 cm. Dan buat motifnya seperti yang pertama tadi ya. Dan lakukan hingga semua adonan selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita siap panggang ya teman-teman. Nah, ini untuk pemanggangannya. Yang kedua, saya menggunakan panci dan ditutupi dengan magicom yang sudah tidak dipakai ya teman-teman. Nah, ini seperti ini pemanggangannya, bolu yang pertama, yang kedua. Simple sekali ya teman-teman, tanpa oven, hanya menggunakan alat yang ala kadarnya. Nah, ini ukuran apinya seperti ini ya. Nah, untuk waktu pemanggangannya sama seperti yang pertama ya teman-teman. Nah, ini kira-kira sudah matang, kita lihat.
Nah, ini sudah kering, sudah matang ya teman-teman. Kita tes tusuk. Nah, ini terlihat licin, tidak nempel, jadi sudah matang ya. Kita lihat yang pertama tadi sudah matang juga ya teman-teman. Nah, ini terlihat di bagian pinggirnya sudah kering ya teman-teman. Kemudian kita angkat juga semuanya ya. Kita keluarkan dari loyangnya. Wow, sempurna sekali ya teman-teman, tidak ada yang gosong. Nah, mantap sekali, walaupun tanpa oven ya teman-teman. Nah, ini tidak gosong ya teman-teman. Ini karena api kompornya tidak rata, jadi seperti ini. Mari kita akan tes. Kita lihat motifnya seperti apa. Nah, ini untuk loyang yang 20 x 7 cm. Motifnya seperti ini ya teman-teman. Ini pemanggangan loyang yang kedua. Ini seperti ini motifnya ya. Nah, ini untuk loyang yang pertama yang ukurannya 24 x 7 cm. Mari kita akan keluarkan juga. Nah, ini sudah dikeluarkan, sama sekali tidak gosong ya teman-teman. Kita iris dengan pisau, kita tes motifnya seperti apa. Nah, ini terlihat cantik sekali motifnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat tidak tinggi ya teman-teman, karena ini ukurannya tadi hanya setengah loyang saja, jadi tingkat ketinggiannya seperti ini ya. Nah, sesuai selera untuk pengukurannya ya teman-teman. Bila teman-teman ingin lebih tinggi bisa ditambah ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya, sempurna sekali walaupun tanpa oven, tapi hasilnya super lembut, super legit, dan motifnya cantik. Nah, teman-teman di rumah wajib coba ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.